Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, pada kegiatan siang hari ini kita akan isi dengan acara inti, acara pokok, acara tunggal, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah untuk SD Negeri Purwareja, untuk program guru penggerak yang akan disampaikan nanti oleh pemateri kita, Ibu Yuli Setiawati, Sarjana Pendidikan. Saya bacakan runtutan acara pada hari ini, diseminasi budaya positif di sekolah SD Negeri Purwareja tahun 2022-2023. Yang pertama adalah pembukaan, acara kedua pengantar kepala SD Negeri Purwareja, yang ketiga pemaparan materi, kemudian yang acara keempat lain-lain. Nanti dalam kegiatan lain-lain akan diisi dengan sesi tanya jawab serta refleksi materi. Acara yang kelima adalah penutup. Langsung saja Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kita akan mengawali pembukaan. Marilah bersama-sama kita berdoa mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat yang diberikan, sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul bersama untuk melakukan kebaikan di dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah hari ini. Menurut agama dan keyakinan dari Bapak Ibu masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Kita masuk ke acara yang kedua, yaitu pengantar kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuli Setiawati, SPD, yang saya hormati selaku narasumber pada siang hari ini, Bapak Ibu Guru SD Negeri Purwareja yang senantiasa saya cintai dan saya banggakan. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diperkenankan bertemu dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah SD Negeri Purwareja. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini Ibu Yuli Setiawati SPD akan menyampaikan mengenai budaya positif, yaitu mengenai keyakinan kelas. Bagaimana anak membuat keyakinan kelas, hal positif yang ditetapkan sendiri untuk dilaksanakan. Keyakinan kelas ini berkaitan dengan tanggung jawab, kesehatan, keselamatan, dan lain sebagainya yang nanti akan disampaikan secara keseluruhan oleh Ibu Yuli Setiawati. Kemudian yang kedua, ini mengenai restitusi, bagaimana penyelesaian masalah dengan pendekatan yang dilakukan oleh guru. Tentu saja ini masalah yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga yang akan Ibu sampaikan, Bu Yulis sampaikan pada siang hari ini adalah mengenai posisi kontrol guru, yaitu bagaimana guru bersikap dari masa lampau ke masa sekarang, yang intinya adalah guru harus mengikuti perkembangan zaman.
Itu intinya yang akan disampaikan oleh Ibu Yulistiawati SPD pada siang hari ini. Harapan saya selaku kepala sekolah, apa yang akan disampaikan Bu Yulis pada siang hari ini berdampak positif dan nanti akan mengimbas kepada guru-guru yang lain. Secara luas lagi nanti bisa berimbas kepada guru-guru segugus SD Purwareja. Kiranya itu yang saya sampaikan pada siang hari ini kepada seluruh Bapak Ibu guru. Selamat mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah SD Purwareja ini sampai selesai. Terima kasih, ada kekurangan mohon maaf, saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Purwareja, Ibu Sukarni, Magister Pendidikan, untuk mengantar kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu, saudara sekalian saya hormati, kita memasuki acara yang ketiga, yaitu pemaparan materi. Nanti silahkan disimak sebaik-baiknya dan dipersilakan kepada Ibu Yulis Setiawati, Sarjana Pendidikan, untuk memaparkan materi diseminasi budaya positif di sekolah SD Negeri Purwareja. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Purworejo, Ibu Sukarni MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Purworejo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat berkumpul di SD Negeri Purworejo di dalam ruangan ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah di SD Negeri Purworejo sebagai tugas dari pendidikan calon guru penggerak. Sebelumnya saya mohon izin, sebelum menyampaikan materi, saya berdiri di hadapan Bapak Ibu guru semua ini. Bukan saya merasa pintar atau menggurui Bapak Ibu, tetapi kita saling sharing dan berbagi praktek baik. Nanti apabila ada kesalahan, banyak kesalahan dalam saya menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah tentang budaya positif di sekolah. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar apa itu budaya positif? Iya, kebiasaan atau kebiasaan anak-anak baik. Mungkin ada lagi. Bukan cuma anak-anak, tetapi gurunya juga. Jadi kegiatan positif ini nanti mengarah ke semua warga sekolah. Saya minta pendapat dari Bapak Ibu, setuju atau tidak jika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kita bebas berpendapat di sini. Nah, yang setuju itu kira-kira alasannya apa? Supaya tertib. Ada yang tidak setuju? Tinggal hukumannya itu seperti apa? Tinggal nanti hukumannya seperti apa. Terus kalau yang tidak setuju? Mungkin akan memberikan trauma kepada anak. Iya, ada yang hukuman itu memberikan trauma kepada anak dan itu bisa membekas sampai mereka dewasa. Nah, itu nanti akan kita bahas. Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman. Sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju atau tidak? Setuju? Ya. Di sini sepakat setuju semua. Terus, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Yang akan kita pelajari hari ini adalah berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal.
teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu berpasangan dua-dua. Satu menjadi A dan B. Sobeklah secari kertas kecil. Bapak Ibu boleh menyobek snack yang ada di depan itu, ya. Tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ini yang A. Satu saja yang menulis, ya. Ya. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggamlah benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Itu diibaratkan Anda itu memegang rahasia. Ya. Nah, terus yang B, teman Anda. Lawannya, ya. Nah, yang B ini nanti akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta dan memberikan benda tersebut. Si B ini boleh melakukan bujukan, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Coba sekarang dipraktekkan. Yang satu itu sebagai penggenggam dan yang satu itu sebagai pembujuk, perayu supaya bisa temannya itu melepas genggamannya itu. Coba, yang bisa dimulai. Oke. Nah, bisa dirayu, bisa dibujuk, bisa diancam, bisa mengiming-imingi apa saja sehingga bisa memengaruhinya. Nah, ya, ayo berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan tujuannya. Nah, ya, sudah Bapak Ibu? Ya, berdiri. Mari kita coba. ya, kita coba ini. Pak Pur sama Bu Nur ini mau memperagakan. Nah, yang sebagai perayu siapa ini? Ya. Oh, Pak Pur sebagai perayu. Refleksi ya, refleksi. Pak, ini saya tunjuk kita buka seperti ini, dua-duanya, ayo. Ya. Kemudian ibu jarinya ini. Nah, ini digerak-gerakkan seperti ini. Ya. Kemudian setelah itu kita mencoba telunjuk, pucuk telunjuk sama telunjuk ibu jari dua-duanya dikaitkan. Iya. Bawahnya kita renggangkan terus. Yuk, bersama. Ayo terus. Ya. Ya, ini tangan dulu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Sekarang siapa yang bisa melepaskan genggaman temannya? Pak Pur, dekat ya. Bisa terlepas tidak Pak Gita sama Pak Thomas? Iya. Oh, terlepas. Mbak Ana sama Mbak Evi? Terlepas. Bu Siti sama Bu Susi? Tidak bisa terlepas. Nah, sekarang yang tidak bisa terlepas, kenapa Bu Siti kok mau melepaskan? Oh, rayuannya kurang menarik, kurang mau kawan. Tidak bisa ngerayu ini Bu Siti. Nah, terlepas. Itu karena apa kira-kira? Karena trik dan teknik. Nah, ini ada yang bisa mempertahankan prinsipnya. Ini nanti berkaitan dengan kontrol, ya. Di sini Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa mikrosepsi tentang kontrol. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk
Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku itu, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesannya. Ini tentang kritik. Yang selanjutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apabila yang dilakukan dapat diterima, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk di sini Bapak Ibu. Oke, jadi kita tidak boleh memaksakan terhadap anak didik kita. Respon teori kontrol. Sesungguhnya siapa yang berhak memiliki kontrol? Ini permainan yang Bapak Ibu guru lakukan tentang kepalan tangan tadi. Jawabannya ada di sini. Nah, teori kontrol pilihan ini yang disampaikan berdasarkan penelitian. Nah, ini perubahan stimulus respon teori, kontrol dan teori pilihan. Sesungguhnya siapa yang memiliki kontrol? Dalam stimulus respon yang harus kita rubah menjadi teori kontrol atau pilihan. Dalam stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama seperti kita, sependapat dengan kita, memaksa harus sama pendapatnya dengan kita. Itu dalam stimulus respon. Nah, kita ubah menjadi teori kontrol atau pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu dalam stimulus respon. Nah, dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan itu ada tujuannya. Tanpa alasan, kita mesti melakukan sesuatu itu dengan alasan tertentu dan tujuan tertentu. Yang ketiga, dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi dalam teori kontrol, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Kecuali saat Anda mengizinkan orang lain mengontrol Anda, seperti Bu Nur tadi dikontrol oleh Pak Pur. Jadi mengikuti bujuk rayuannya Pak Purnomo. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Nah, ini di teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita memberikan pilihan-pilihan baru. Terus dalam stimulus respon itu model berpikir menang kalah. Dalam teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Apa yang dimaksud disiplin? Di sini Bapak Ibu sudah tahu ya. Asalnya dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Nah, kadang kalau kita disiplin apa? Disiplin itu taat peraturan. Nah, sebenarnya disiplin itu adalah kita belajar. Tujuan apa yang dia hargai. Jadi menghargai diri sendiri, kita belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kecenderungan ini umumnya adalah hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau ada disiplin, aturan itu membuat kita tidak nyaman dan dilakukan secara terpaksa karena motivasi dari luar, bukan dari dalam diri kita. Nah, kalau kita melakukan dengan kesadaran sendiri atau motivasi intrinsik, itu kita menghargai diri sendiri untuk pencapaian tujuan yang mulia. Sekarang nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai ini bersifat universal
identitas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, seperti kita melakukan sesuatu itu ada tujuannya. Murid-murid kita melakukan sesuatu itu juga mempunyai tujuan tertentu. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi implisit akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai ini di dalam di setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang ada berapa poin Bapak Ibu? Ada 6. Coba kita nyanyikan bareng-bareng, ya? Nah, yuk, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini nilai-nilai ini diharapkan bisa diterapkan pada anak-anak. Kita lanjut ke teori motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama itu ada motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila tidak melakukannya. Ini bagus apa tidak Bapak Ibu kalau motivasinya dari eksternal? Melakukan sesuatu karena orang lain kurang pas. Nah, yang kedua masih motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi melakukan sesuatu karena ingin mendapat sesuatu. Nah, yang terakhir motivasi internal tujuannya disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini adalah motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, dari ketiga contoh motivasi perilaku manusia ini, yang paling tepat yang mana Bapak Ibu? Eksternal. Menurut Bapak Ibu? Internal. Jadi nanti bagaimana kita bisa menerapkan bahwa anak-anak itu melakukan sesuatu itu karena motivasi internal. Nah, di sini ada penggalan dari Ki Hajar Dewantara. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, itu adalah makna merdeka. Nah, sekarang dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan suatu tertentu dari orang yang meminta membujuknya. Seperti tadi yang sudah kita lakukan, kita katakan dengan kepalan tangan. Nah, dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, jadi kalau tadi tidak ada orang lain tidak akan melakukannya. Nah, kita melakukan karena orang lain. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan di sini. Tadi ada yang setuju kalau penghargaan itu mendisiplinkan, ya. Nah, di sini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Terus penghargaan menghukum itu penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mematikan kreativitas. Karena melakukan sesuatu yang penting selesai, saya mendapat penghargaan mengejar waktu. Nah, seperti itu. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik karena semua yang dikerjakan itu karena bukan dari dalam diri sendiri, karena orang lain, karena eksternal.
Jangan setiap hari memberikan penghargaan dan iming-iming kepada anak kita. Ini akan menjadi kebiasaan yang tidak baik, karena anak-anak akan melakukannya jika diberikan penghargaan. Jika nanti tidak ada penghargaan, nanti mereka tidak mau melakukan. Jadi yang lebih baik kita itu memberikan motivasi dari dalam. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, jadi kita tidak perlu memberikan penghargaan yang terus-menerus. Nah, kita memberikan apresiasi atau pengakuan. Nah, dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Satu, beri pengakuan secara khusus. Apa yang sudah dilakukan anak-anak itu, kita beri pengakuan secara khusus, apresiasi, walaupun itu hanya dalam kata-kata. Nah, itu akan membuat anak itu merasa dianggap dan anak akan menjadi lebih bersemangat. Nah, terus beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jangan hanya murid-murid itu saja. Ya, nanti akan ada kecemburuan sosial. Nah, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jangan hanya pada hasilnya saja. Nah, saya ini kebanyakan kalau menilai itu hasil akhirnya, prosesnya tidak dinilai. Dan di sini mari kita mencoba bahwa kita harus fokus pada proses, karena hasil itu kadang tidak tentu. Dia dapat dari mana, bagaimana itu tidak pasti. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, ini di pembukaan ada. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Nah, itu pada saat situasi menolong murid baru di kelas kita. Hal sekecil apapun yang dilakukan anak kita, kita apresiasi. Nah, ini akan menumbuhkan budaya positif. Mereka akan lebih bersemangat. Nah, terus saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lemari. Ini kadang hal yang sepele, tapi bu guru pak guru tidak memperhatikan. Nah, kita beri apresiasi, itu anak akan merasa bersemangat lagi dan mereka akan semakin bersemangat untuk melakukan hal-hal yang positif. Sekarang ada hukuman dan konsekuensi. Coba menurut Bapak Ibu perhatikan di sini ya. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Nanti kita lihat masalahnya di mana. Ya nanti ya Pak Gito, saya tahu jawabannya Pak Gito. Nah, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Nanti kita bedakan di belakang. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini nanti ya kita lihat di sini ya. Dan hukuman ya, karena itu konteksnya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman. Yang konsekuensi yang bawah karena dalam pelajaran PJOK. Betul sekali Pak Gito. Nah, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir itu hukuman.
Murid diminta push up itu juga hukuman. Menggantikan kertas itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air juga konsekuensi. Murid disuruh menggunakan sepatu seharian di sekolah itu juga termasuk hukuman. Nah, ini jangan sampai kita salah antara konsekuensi dan hukuman. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kan kalau dilakukan di depan teman-teman yang banyak itu akan merasa malu dan jadi anak-anak itu minder, ya. Nah, kalau konsekuensi itu memang sesuatu harus terjadi. Nah, membuat anak sakit kalau hukuman itu sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek saja. Hukuman anak membenci kedisiplinan karena merasa terpaksa. Nah, dalam konsekuensi anak itu menghargai disiplin karena tahu kalau memang saya pada saat jam PJOK itu terlambat harus mengelilingi lapangan. Nah, hukuman mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Dalam konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri menjadi pembiasaan. Konsep diri yang buruk pada hukuman, kalau dalam konsekuensi diri adalah konsep diri yang baik. Kebiasaan itu jika dilakukan terus-menerus akan menjadi hal-hal yang positif. Nah, dalam hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dalam konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Saat mendapat hukuman, anak merasa marah, bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, dalam konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu saja. Jadi antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kita lebih bagus memberikan hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi yang sudah disepakati. Nah, sekarang kita lanjut ke restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mulianya apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini adalah restitusi. Ini juga hal yang baru Bapak Ibu guru saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Nah, di sini ada identitas gagal hukuman dan identitas sukses disiplin, konsekuensi dan restitusi. Nah, bisa Bapak Ibu baca, nanti kalau saya bacakan terlalu lama. Satu saja, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dalam konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Restitusi itu adalah merupakan pilihan. Jadi bisa memilih apa yang akan kita lakukan. Jadi kalau hukuman itu hal negatif, konsekuensi itu netral, dan restitusi itu ke hal yang positif, arahnya ke hal positif. Jadi murid itu belajar bertanggung jawab atas perilaku yang dia lakukan. Ciri-ciri dari restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran akan tetapi bukan paksaan. Restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka. Jadi mereka melakukan sesuatu itu pasti ada dasarnya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, bukan menyalahkan, bukan menghukum.
Dan restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi nanti setelah dilakukan restitusi itu, anak itu akan merasa nyaman. Mereka bergabung dengan anak-anak yang lain itu akan merasakan nyaman, tidak akan merasa malu atau merasa dikucilkan atau merasa disalahkan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini yang harus kita garis bawahi. Nah, tadi kalau peraturan itu kayaknya sedikit memaksa ya. Harus dibuat oleh siapa kalau peraturan itu? Luar ya, orang lain, guru, instansi, sekolah. Nah, seperti itu. Nah, di sini mengapa kita perlu memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Coba Bapak Ibu, kalau pakai helm itu karena takut ditilang atau karena apa? Benar, karena keselamatan. Ini yang akan kita terapkan juga pada anak-anak kita. Nah, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Itu alasannya adalah kesehatan. Nah, mengapa kita perlu memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini disiplin. Nah, jadi bisa diganti disiplin seperti itu adalah keyakinan kelas. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, jadi kita membuat keyakinan itu lebih baik daripada kita mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, dari peraturan kelas itu bisa diubah menjadi keyakinan kelas, dan itu akan menimbulkan lingkungan yang positif dan akhirnya akan terbiasa menjadi budaya yang positif. Nah, di sini ada peraturan. Ini peraturan-peraturan yang sering kita buat. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini bisa kita buat menjadi keyakinan kelas. Dicontohkan seperti ini. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Nah, ini yang sudah saya lakukan di kelas dengan membuat keyakinan kelas. Ya, pertama, guru itu menjelaskan apa keyakinan kelas, memberikan contoh-contoh dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, dan nanti siswa itu bisa membuatnya sendiri. Ini proses pembuatan keyakinan kelas. Setelah membuat, nanti ditempel di papan tersendiri. Nanti saya berharap Bapak Ibu guru yang lain juga bisa membuat keyakinan kelas bersama siswa-siswanya di kelas masing-masing. Ini adalah yang sudah saya praktekkan. Nah, sekarang kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, pada dasarnya ini adalah kebutuhan manusia: kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini sudah ada contoh-contoh dan tujuannya. Ada juga efeknya juga, ya. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah itu menghindari hukuman. Nah, terus penghukum itu menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu adalah termasuk hukuman. Kalau kamu tidak melakukannya, awas, ya, rasakan, itu adalah hukuman. Nah, kalau membuat orang merasa bersalah, ya contohnya, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakannya, ibu stres. Nah, itu membuat anak kita merasa bersalah. Murid meletakkan
guru di dalam dunia berkualitas. Nah, sebagai seorang teman ini contohnya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Ibu pernah bantu. Nah, posisi teman itu nanti akan ketergantungan. Nah, untuk pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya. Nah, ini menyesuaikan diri hanya bila diawasi saja kalau pemantau. Level tertinggi itu adalah posisi kontrol manager. Ini adalah menghargai diri sendiri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki rasa bersalah itu. Terus kita memberikan penguatan pribadi. Murid itu ditanya mengapa melakukannya dan apa tujuannya dan apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu dengan kesadaran sendiri. Nah, dengan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, di sini posisi kontrol yang tertinggi itu adalah manajer dan kita diharapkan bisa menerapkan posisi kontrol manajer ini agar anak-anak merasa nyaman. Kita belajar sedikit demi sedikit. Nah, jadi kalau anak merasa bersalah jangan langsung di depannya langsung disalahkan, apalagi dihukum di depan teman-temannya. Jadi kita ajukan pertanyaan, kenapa kamu melakukan, tujuannya apa, jangan dihukum dan jangan disalahkan. Terus nanti anak-anak itu dituntut untuk mencari solusinya, untuk memperbaiki kesalahan itu dengan kesadaran sendiri. Nah, sekarang ini ada pernyataan-pernyataan dan siapa yang menyatakan nih? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini sikap kontrol membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum. Ayo lakukan demi Bapak Ibu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah penghukum. Nah, sekarang kita harus bergerak di antara peraturan, pemantauan, konsekuensi atau hadiah itu kita bergerak ke nilai-nilai manajer yang memperbaikinya. Contoh, kalau kamu tidak, saya akan. Nah, ini memberikan hukuman dan membuat tidak nyaman. Kita bergerak ke nilai-nilai manajer untuk memperbaikinya. Jadi memperbaiki kiat berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Ini adalah posisi manajer. Sekarang kita masuk ke segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, dalam segitiga restitusi ini digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada anak-anak. Nah, ada 3 langkah, yaitu validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dulu. Nah, ini adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena mereka berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Sini kata-katanya contohnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Jadi pertama itu anak-anak merasa nyaman dulu, jangan langsung kamu bersalah seperti itu. Jadi kita berikan pertanyaan yang tadinya anak itu merasa gagal berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ini langkah-langkah menstabilkan identitas. Nah, yang kedua, menanyakan keyakinan. Nah, di sini proses ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasar manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, contohnya apa yang kita percaya di kelas atau sekolah kita.
nilai-nilai universal apa yang kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa? Jadi kita tanyakan keyakinan, apa yang kamu rasakan. Nah, ketika kamu melakukan itu, nah kita tanya, terus kamu menjadi orang yang seperti apa? Setelah kita tanyakan keyakinan kelas, kita validasi kebutuhannya. Ini membantu murid untuk mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Ketika melakukan kesalahan itu, pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Nah, kebutuhan tadi ada kebutuhan untuk hidup, untuk kesenangan, kebebasan, dan yang lain-lain. Nah, validasi kebutuhan itu bisa dilakukan dengan kata-kata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini adalah memvalidasi kebutuhan siswa diarahkan ke hal yang positif. Ini contoh kasus yang kemarin saya lakukan. Main bola, gapraan, terus kerah, bahasa Jawa. Nah, terus ujung-ujungnya rame, anteman. Nah, ini selesaikan, berikan penyelesaian atau pendekatan secara pribadi. Nah, kita tanyakan dulu keyakinan mereka, terus motivasi apa mereka melakukan itu, dan setelah mereka menyadari kesalahan yang mereka lakukan, kita tuntun, kita arahkan bagaimana sikap mereka, apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Jadi tidak dihukum. Jadi anak-anak itu tidak merasa takut, tidak merasa kecewa, tidak marah, tidak dendam dengan gurunya. Nah, seperti itu, dan akhirnya mereka bisa berbaikan, mereka bermain lagi, dan kembali ke teman-temannya. Itu sudah tidak ada permusuhan di antara mereka. Mereka akan ikhlas. Jadi kita dengan pendekatan-pendekatan. Nah, di sini Bapak Ibu, sepertinya materinya sudah semua saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Kepada Ibu Yuli Setiawati yang telah memaparkan materi yang luar biasa pada siang hari ini, kita berikan aplaus terlebih dulu untuk Ibu Yuli atas materi hari ini. Begitu memberikan pencerahan, kekuatan bagi kita dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kita akan memasuki sesi yang selanjutnya, yaitu lain-lain. Nanti akan diisi dengan sesi tanya jawab dan sesi refleksi materi dari salah satu peserta, yaitu salah satu guru. Kita akan melanjutkan ke kegiatan lain-lain, nanti akan diisi dengan tanya jawab. Monggo nanti dipersilakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya untuk dapat, jika ada pertanyaan, dapat menyampaikan pertanyaan, dapat memberikan masukan, saran, atau menjawab pertanyaan dari teman. Waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo, silakan. Siapa dulu yang akan bertanya? Siapa yang akan memberikan saran atau pendapat? Oke. Ibu Endang Susilowati, Sarjana Pendidikan. Monggo, silakan Bu. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin pertanyaannya seperti ini. Di kelas yang lebih tinggi, kadang anak-anak suka mengganggu adik kelasnya, atau istilah sekarang membuli. Bagaimana cara mengatasinya supaya anak-anak merasa nyaman dan
tidak ada gangguan lagi dan kendala, nanti bagaimana penyelesaiannya. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan dengan pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Endah Susilo-Wati, Sarjana Pendidikan, yang menyampaikan bahwa kakak kelas itu biasanya melakukan kegiatan perundungan terhadap siswa yang ada di bawahnya. Nanti monggo silakan akan menyampaikan pendapat, saran atau masukan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh kelas atau pertanyaan dari Ibu Endah Susilo-Wati tersebut. Siswa yang lebih tua melakukan kegiatan perundungan terhadap siswa-siswa yang ada di kelas bawahnya. Monggo, dipersilahkan. Ibu Anak Alkan, monggo. Melakukan sesuatu itu pasti karena dia memiliki tujuan. Entah itu tujuannya untuk hal baik atau tujuannya untuk hal yang positif. Kemudian kita bisa melihat apakah tujuan itu merugikan orang lain atau tidak. Yang jelas dari pertanyaannya Bu Endang, dilihat dari pertanyaan itu sepertinya merugikan adik kelasnya ya Bu ya. Tapi kan kita tidak boleh langsung memvonis, oh si anak itu membuli adik kelasnya, berarti si anak itu salah. Berarti kan tidak boleh seperti itu ya Bu. Kalau pada intinya kita itu harus mempelajari dulu latar belakang anak itu melakukan pembulian karena apa. Kemudian kita melakukan pendekatan dan pendekatan itu tidak mungkin kita lakukan sekali itu si anak langsung tidak melakukan pembulian. Pasti si anak itu mungkin di lain hari akan melakukannya lagi setelah kita memberikan pendekatan. Sebagai seorang guru kita itu harus sabar ya, intinya sabar, karena kita itu juga perlu mengetahui apa toh yang sebenarnya anak itu inginkan dengan dia membuli adik kelasnya seperti itu. Kemudian apa dasarnya mereka melakukan hal demikian? Kenapa mereka itu harus membuli anak-anak yang lebih kecil, maksudnya adik kelasnya di sini ya? Seperti itu Bu. Mungkin kalau ada Bapak Ibu guru yang ingin menambahkan, monggo. Karena tadi menyampaikan bahwa tidak seketika bisa selesai, tapi tentu ada proses yang harus dilewati untuk dapat mendapatkan solusinya. Dari Ibu Anak seperti itu, monggo Bapak Ibu yang lain akan menyampaikan pendapat, saran, atau bisa ditambahkan oleh Ibu Yulis, monggo. Terima kasih. Untuk kasus yang terjadi di sekolah kita, itu tadi Bu Susike, itu ada kelas yang besar itu sering membuli, ya, sering berlaku seenaknya terhadap adik kelas-kelasnya, dan ini dilakukan berulang-ulang. Nah, tadi Bu Ana juga sudah memberikan pendapatnya bahwa untuk menghadapi anak yang seperti itu, yang melakukan perundungan terhadap adik kelasnya itu memang kita perlu ekstra, ya. Kita mempelajari dulu seperti yang disampaikan Bu Ana tadi, latar belakangnya, apa tujuan mereka itu melakukannya perundingan tersebut, baik itu tujuan positif atau tujuan yang negatif. Nah, dan memang untuk melakukan pendekatan itu tidak instan. Nah, kita perlu praktek, perlu sabar, dan kita lakukan berulang-ulang. Dan sebagai seorang guru kita itu adalah menuntun. Kita jangan pernah bosan mengingatkan kepada anak-anak kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, mungkin sedikit dari saya tentang pembulian yang terjadi di sekolah kita, itu kita lakukan pendidikan dulu terhadap latar belakang anak tersebut di rumah seperti apa. Nah, kita ajak anak itu berbicara dari hati ke hati, kita tanyakan dulu seperti proses segitiga restitusi tadi. Nah, kita stabilkan dulu, kita menanyakan dengan kata-kata yang halus.
Jangan langsung memvonis atau menyalahkan anak tersebut, apalagi menggunakan kata-kata yang kasar. Dan ini nanti akan membuat anak itu malah semakin menjadi-jadi, karena anak itu merasa dipermalukan, merasa dihukum, dan apalagi di depan teman-teman banyaknya. Jadi anak-anak itu kita ajak masuk ke ruang guru atau ke ruang kelas yang mungkin tidak ada teman-temannya, dan kita tanya, kenapa kok melakukan hal seperti itu? Nah, kita tanya dengan halus. Nah, kita netralkan dulu situasinya supaya anak-anak itu merasa nyaman. Kita buat suasana yang nyaman dulu. Nah, setelah itu kita tanya, nanti anak itu pasti akan menjawab, saya melakukan ini karena ini. Dia akan memberikan alasannya. Nah, dari alasan tersebut kita tuntut anak itu bahwa perbuatan yang dilakukan itu perbuatan merugikan orang lain dan tidak boleh diulang kembali. Nah, kita menuntut dan mengarahkan anak tersebut, dan kita tanya bahwa apa yang anak-anak lakukan itu melanggar keyakinan kelas yang dia buat atau tidak. Nah, kalau anak-anak itu sudah tahu kesalahannya, apa yang dilakukannya itu melanggar keyakinan kelas, kita ingatkan keyakinan kelas yang sudah dibuat anak-anak itu sendiri. Nah, nanti anak-anak itu akan menyadari dengan sendirinya, tidak karena gurunya. Nah, setelah itu nanti kita arahkan lagi bahwa anak itu pasti bisa menjadi lebih baik, dan kita yakinkan bahwa nanti anak itu akan menjadi orang yang baik, dan di kemudian hari anak itu akan menjadi sukses. Nah, kita berikan penguatan-penguatan seperti itu, jadi anak itu merasa nyaman. Terus yang terakhir, kita setelah ditanya keyakinan kelas yang dia langgar itu apa, kita tanya dengan pelan-pelan, apa yang akan anak itu lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, di situ setelah kita lakukan pendekatan, pasti anak itu akan menjawab dan dia akan memperbaiki kesalahannya. Nah, ini jadi memang jadi seorang guru, apalagi muridnya banyak, itu kan banyak sekali kasus-kasus yang terjadi setiap hari, hal-hal yang kecil yang sering terjadi setiap hari. Nah, di sini itu memang kita butuh kelatenan. Nah, nanti kita lakukan kegiatan segitiga resiko tersebut, kita buat anak itu nyaman dan dia dengan sadar akan memperbaiki kesalahannya itu sendiri, dan anak merasa nyaman. Setelah dia mendapat dilakukan pendekatan seperti itu, sudah tidak ada rasa canggung lagi, tidak ada merasa bersalah, orang isin, tidak malu, tidak takut, dan dengan gurunya yang menasehatinya dengan cara yang baik dan cara yang nyaman itu, anak itu juga tidak akan merasa takut, dia akan merasa nyaman karena tidak merasa disalahkan ataupun dihukum. Mungkin seperti ini ya Bu Indah. Nah, sudah bisa menangkap penjelasan dari saya nih? Sudah cukup puas atau belum? Oh, puas ya, terima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu guru lain yang mau menambahkan? Sepertinya cukup ya, karena ini waktu juga sudah siang. Mungkin kita bisa sambung di lain waktu. Mungkin sementara seperti itu, Pak Thomas. Ya, terima kasih dari penjelasan dari Ibu Yulistiawati. Ini menguatkan kita semuanya mengenai tindakan apa yang perlu dan sebaiknya kita lakukan. Semoga jawaban ini dapat menjadikan pencerahan bagi kita semuanya. Bapak Ibu, karena sudah tidak ada pertanyaan yang lain, maka kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi refleksi mengenai materi hari ini. Monggo Bapak Ibu salah satu dapat memberikan refleksi atas penyampaian materi yang telah kita terima dari Ibu Yulistiawati hari ini.
Dipersilakan, monggo siapa yang memberikan refleksi. Ibu Siti Rosida, monggo. Refleksi yang telah disampaikan oleh Bu Yulis, alhamdulillah dengan mengikuti diseminasi pada kesempatan kali ini, saya pribadi itu mempunyai ilmu baru. Ya, di kelas itu pasti setiap hari ada masalah, ya pasti, karena orang hidup itu pasti bermasalah, tapi tergantung kepada diri kita yang menyelesaikan. Dan dari uraian Bu Yulis itu bisa menambah pengalaman dan motivasi kami dalam mendidik serta didik kami di dalam kelas, ya, karena memang beberapa waktu yang lalu itu anak-anak tidak masuk karena pandemi, itu menyebabkan juga mungkin anak-anak kurang terdidik sehingga menyebabkan permasalahan yang banyak sekali. Dan saya juga mempunyai motivasinya, kami sebagai pendidik dengan adanya diseminasi dari Bu Yulis tadi, itu menambah semangat kami di dalam melaksanakan pembelajaran. Ternyata tidak hanya ilmu saja yang harus disampaikan kepada anak-anak, tapi pembiasaan yang baik. Ya, pembiasaan baik itu paling inti saya kira. Karena kalau orang pintar akhlaknya jelek juga akan rusak. Tetapi kalau akhlaknya baik, dimanapun anak-anak berada, itu akan membangun negara ini, sehingga negara ini menjadi negara yang subur, makmur, ayem tentrem. Tidak ada kerusakan ataupun kenakalan remaja. Ya. Di sini juga saya mempunyai pantun buat Bu Yulis. Ya, pantun saya ya tidak bagus, tetapi ya bisa didengarkan. Bunga mawar, bunga melati, tumbuh subur di halaman. Dari tadi saya mengamati, Bu Yulis memang berpengalaman. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah pengalaman bagi kami dan juga memberikan motivasi bagi Bu Yulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Siti Rosida, sarjana agama, yang pada saat ini telah menyampaikan refleksi dari materi yang bersama-sama kita terima pada hari ini. Sungguh ini dapat memberikan pencerahan dan kekuatan bagi kita dalam melaksanakan pembelajaran, menyelenggarakan pendidikan di sekolah kita ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sepertinya kita sudah memasuki dari akhir acara. Untuk itu resume apa yang kita terima, apa kita bahas, kita pelajari hari ini, bahwa jika tadi kita melaksanakan pendidikan itu, kalau kita bicara ada yang menang, pasti ada yang kalah, ada yang win, pasti ada yang lose. Nah, akan lebih baik jika tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, semuanya menang. Maka ada istilah win-win solution. Nah, ini saya rasa cocok dengan falsafah Jawa yang kita sering dengar, bahwa ada istilah, ada pepatah falsafah yang mengatakan kalah nunduk, menang nunduk. Kadang-kadang kita sebagai orang yang lebih tua usianya maupun kedudukannya, atau seorang yang memiliki kekuasaan yang lebih, itu kadang-kadang melakukan sesuatu itu kalah nunduk. Maka lebih baik jika kita menerapkan falsafah yang ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, yaitu dengan menemukan dan melaksanakan
apa yang disebut sebagai win-win solution, kita mencari solusi atas permasalahan ini sehingga semuanya menang, semuanya tidak ada yang tersakiti, semuanya merasa lebih baik untuk menuju hari depan yang lebih baik sesuai dengan semboyan Kabupaten Gunung Kidul, hari esok lebih baik. Demikian acara diseminasi budaya positif di sekolah yang dilaksanakan di SD Negeri Purwaja pada tahun 2022 tahun 2023 kali ini. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Ibu Yulistiawati yang telah menyampaikan materi yang memberikan kekuatan baru bagi kita. Dan terima kasih juga bagi Bapak Ibu yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi hari ini. Kita memasuki ke acara yang kelima, yaitu penutup. Bersama-sama kita akan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Disilakan. Berdoa cukup. Saya selaku pembawa acara mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rosita, rekan dari Bu Julis yang sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Selamat atas aksi nyatanya yang telah dilakukan. Penerapan budaya positif yang dilakukan Bu Julis sangat memotivasi bagi guru yang lain. Semoga guru yang lain juga bisa melakukan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas yang dilakukan di kelas masing-masing. Dan selamat Bu Julis, semoga Bu Julis berhasil dalam menempuh sebagai guru penggerak. Ini ada pantun buat Bu Julis. Bunga mawar, bunga melati, tumbuh subur di halaman. Semoga Bu Julis selalu mengerti dan selalu berpengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang. Saya kelas 3. Saya senang sekali Bu Guru tidak pernah memarahi dan menghukum ketika kami berbuat kesalahan. Bu Guru menasihati dengan lembut dan sabar. Kemarin kami juga membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu asik dan keren loh. Keyakinan kelas membuat kami menjadi disiplin dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.